Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dawai kehidupan kamu di bulan Februari 2024. Seperti apakah itu kita akan coba lihat ya. Tapi ingat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Fokus ke kartu ini, Virgo. Dawai kehidupan kamu di bulan Februari 2024. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Virgo, dawai. Dawai itu artinya kawat atau duri dalam kamus bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam musik itu senar gitar ya. Dan senar gitar itu kalau kita dengar, kalau dia memainkan apa ya, kayak nada-nada yang berbentuk lagu, jadi lagu gitu ya kan, indah, dengarnya enak gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan kehidupan kamu di bulan Februari ini kita akan lihat adakah duri, adakah kebahagiaan. Nah, itu yang akan kita lihat ya, Virgo. Kita akan buka di sini. 3 kartu lagi untuk Virgo. Dawai kehidupan kamu di Februari 2024. Kita akan cek duri dan kebahagiaan ya di dalam kehidupan kamu di bulan Februari. Oke. Ada Sun, happiness and well-being. Nah, jadi buat Virgo di bulan Februari ini akan ada kebahagiaan. Kebahagiaan akan menyertai kamu. Akan datang sebuah kebahagiaan. Jadi di mana beberapa dari kamu yang saat ini lagi galau, lagi sedih, lagi bingung ya, buang kekhawatiran kamu. Buang rasa takut kamu, buang rasa sedih kamu. Karena di bulan Februari ini akan ada matahari menyinari ya, menyinari hidup kamu. Arti kata pasti ada kesempatan, ada peluang ya yang akan kamu dapatkan nantinya. Ya. Dan aku juga melihat di kartu berikutnya ada board. Increase your effort if you want to achieve your goal. Nah, jadi ada suatu hal yang menjadi tujuan hidup kamu itu mungkin akan terwujud di bulan Februari. Makanya di sini ada happiness, ada kebahagiaan. Ya, mungkin ya ada beberapa dari kamu yang lagi saat ini mungkin kesepian, tidak punya pasangan ya. Akan ada kebahagiaan di mana kamu punya tujuan, ingin menemukan seseorang gitu ya, pengganti dari orang masa lalu dan ternyata itu mungkin kamu dapatkan, ya. Atau, tentang pekerjaan. Pekerjaan kamu di mana saat ini kamu udah tidak punya pekerjaan atau kamu lagi, "Aku pengen keluar nih dari pekerjaan ini karena di sana banyak orang toksik," gitu ya. Dan ternyata akhirnya kamu punya tujuan untuk menemukan pekerjaan tepat ya, dan itu membuat kamu bahagia. Jadi ini bottom of the deck. Tapi mungkin ini tidak hanya tidak mungkin tidak, langsung ya kamu dapatkan, tapi pasti ada proses ya menuju ini. Nah, kita akan coba lihat seperti apa prosesnya itu. Oke, yang penting ya di bulan Februari kamu akan bahagia aja. Kamu akan menemukan, eee, hal-hal yang membuat kamu bahagia itu karena apa, tujuan hidup kamu itu terrealisasikan di bulan Februari. Mungkin mimpi-mimpi kamu itu akan nyata. Ada doa-doa kamu akan terkabulkan. Semoga ya, amin. Karena tarot ini ya, kamu harus bisa bahagia ya mendengarkan ini. Ya semoga aja apa yang kita reading-kan ini bisa terkabulkan oleh Tuhan. Dan, tetap kita berjuang, berusaha untuk mewujudkan itu semua ya, tidak hanya kita mendengarkan ini saja. Setelah mendengarkan ini, tahu-tahu datang keajaiban, enggak, gitu loh. Pasti ada usaha yang harus kita lakukan, oke? Ini ada golden fish, increase in material wealth or spiritual growth. Nah, aku juga melihat ada pertumbuhan dari spiritualnya kamu juga, di mana kamu benar-benar, ya memang pernah ya mengalami suatu kehidupan yang begitu stuck ya,
Kita nggak tahu itu kapan, entah itu kamu kemarin sampai saat ini atau udah bertahun-tahun ya, kamu berada di dalam keadaan yang stuck. Nah, tetapi ya, kamu mencoba untuk, meningkatkan spiritualnya kamu coba untuk meningkatkan keyakinan kamu ya, bahwasanya dulunya di mana kamu yang jarang ibadah, jarang berbuat baik, mungkin jarang berempati gitu ya, tapi sekarang kamu mulai mulai melakukan hal-hal yang positif. Karena kamu tahu apa yang kamu, tanam itulah yang kamu tuai. Makanya mulai saat ini kamu berusaha untuk menanam kebaikan-kebaikan, sehingga akhirnya kamu akan menemukan keberuntungan kamu di sini dan akan ada pertumbuhan ya, pertumbuhan dalam kehidupan kamu selanjutnya. Ada kebaikan-kebaikan yang akan muncul. Jadi di bulan Februari, bisa saja itu adalah awal awal baru bagi kamu untuk, mendapatkan ya ataupun melihat ya mimpi-mimpi kamu yang akan terwujud di sini. Ternyata mungkin kamu juga akan kaget. Ya, akhirnya ya, dengan perjuangan aku, dengan usaha aku, apalagi meningkatkan spiritual aku lebih banyak berdoa dan berusaha ya. Dan ternyata Tuhan mendengarkan doa aku. Makanya di sini ada kebahagiaan yang kamu dapatkan. Ya, oke. Kita akan coba lihat lagi. Ini the peak, beware of greed. Kamu benar-benar ya selalu apa ya, selalu waspada dengan keadaan-keadaan yang akan kamu lalui nantinya. Dan kamu memang sudah banyak belajar ya dari masa lalu kamu. Kamu mungkin tidak akan gegabah lagi, kamu mungkin juga tidak akan mudah tergoda gitu ya. Terkadang kan kita nggak tahu ya, kita punya teman terkadang suka ngajak yang tidak kita sukai, tapi ya gimana ya, mau nolak gitu ya. Dia teman gitu. Ya mau tidak mau kamu ikut, ternyata kamu ya terjebaklah di dalam situasi yang begitu memberatkan kamu. Mungkin nantinya kamu akan disalahkan banyak orang. Kamu nantinya mungkin akan dibenci banyak orang dengan perbuatan-perbuatan yang awalnya itu berasal dari teman-teman temannya kamu gitu loh. Ya, jadi saat ini mungkin kamu lebih berhati-hati menyaring ya, menyaring ajakan-ajakan teman, jangan semuanya harus dituruti. Itu sebuah contoh ya, Virgo. Begitu juga kalian mungkin, tentang cinta atau tentang pekerjaannya kamu, di mana mungkin orang, "Oh, ayo aku pengen ngajak kamu bisnis nih," gitu. "Aku pengen ngajakin kamu buka, usaha ini, bisnis ini." Nah, kamu harus pelajari dulu, apa keuntungan, ya, apa yang harus dipersiapkan, dan orang-orang yang menyangkut paut dengan itu ya seperti apa mereka gitu loh. Jadi kamu harus bisa pelajari dulu. Jangan langsung, "Oh, dia teman aku, dia baik," gitu loh. "Dia punya banyak modal, aku juga." Ya nggak ada salahnya gitu loh. Tapi tetap kamu harus pelajari dulu, jangan sampai hal-hal di masa lalu itu terulang kembali. Oke? Ini ada bull, do not back down from opposition, show strength and fortitude. Nah, jadi kamu merasa, oh aku tidak ingin lagi kembali ke masa lalu, aku tidak ingin lagi merasakan hal-hal di masa lalu itu yang membuat aku kayak stuck gitu ya, sulit menemukan kebahagiaan. Nah, makanya di sini kamu lebih lebih waspada aja, lebih apa ya, tentang aware lah dengan diri kamu begitu. Dan aku juga lihat di sini kamu tidak akan mundur ya, tidak akan mundur, saat sudah maju melangkah ya. Ternyata mungkin saat kamu melangkah, terus saat kamu maju mungkin ada halangan nih, ada tantangan ya nantinya di depan gitu. Entah itu apa, ya tapi kamu tidak akan mundur sampai di situ, karena kamu sudah banyak belajar. Kalau dulu sih mungkin iya ya, kamu merasa khawatir, takut, ragu, akhirnya mundur, dan terjadilah kegagalan. Nah sekarang kamu tidak akan mudah lagi untuk mundur mungkin dari suatu pekerjaan, mungkin dari suatu masalah ya yang pastinya ya, kamu tidak akan mundur. Makanya di bulan Februari itu aku melihat kamu itu akan menjadi seorang yang kuat ya, punya power untuk diri kamu sendiri. Oke? Dan aku juga melihat di bulan Februari kamu juga punya target, a goal oriented person. Kamu punya target, "Oh, target aku di bulan Februari harus mendapatkan omset segini, harus mendapatkan pekerjaan." Atau, "Aku di bulan Februari aku harus menikah nih," jika kamu yang belum menikah ya. Dan jika kamu yang sudah menikah, kamu punya keinginan, "Aku di bulan Februari aku harus bisa garis, merah," gitu ya, positif gitu ya. Nah, ada seperti itu. Jadi intinya ada target, dan target kami itu akan benar-benar, bisa terwujud di sini. Ya semoga, karena di sini ada happiness, ada kebahagiaan. Ini ada torch,
spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Aku melihat kamu juga membentengi diri kamu dengan spiritualnya kamu. Tadi juga sudah dijelaskan ketika kamu meningkatkan spiritualitasnya kamu, ya, energi kamu itu benar-benar kayak udah dibentengi dengan imannya kamu, ya, dengan kekuatan super powernya kamu. Jadi sehingga sulit orang-orang untuk bisa membuat kamu itu stuck, jatuh gitu ya. Itu sulit karena kamu udah menjadi seseorang yang berpengalaman lah di bidangnya ya gitu. Rainbow, the most difficult part of a situation is over. Jadi ada situasi yang begitu berat ya, bagian-bagian yang berat gitu ya, masalah yang berat itu akan benar-benar berakhir. Jadi di bulan Februari ya, ada masalah kamu yang begitu berat itu akan berakhir. Entah masalah apa, itu akan berakhir, segera berakhir ya. Kamu harus bisa bahagia, karena ini ada kebahagiaan yang akan datang kepada kamu, Virgo. Oke? Jadi kamu jangan merasa hidup kamu itu udah berakhir sampai di sini, enggak. Saatnya lah nantinya saat kamu benar-benar sudah membenahi diri, sudah benar-benar kayak memplanning semuanya, hidup kamu mungkin akan terarah di sini. Ada mountain road, you are on the road to success. Nah, inilah kamu akan berada di jalan kesuksesan. Walaupun jalan itu berliku-liku, tapi akhirnya kamu bisa lewati. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin berada di case-nya ini, bersenang-senanglah, berbahagialah ya. Tapi tetap jaga kualitas diri kamu, kualitas hidup kamu sehingga akhirnya kami itu akan berada di putaran atas terus gitu. Oke, kita akan coba lihat dengan kata tarot ya. Seperti apakah selanjutnya cerita ini buat Virgo? Apakah yang terbaca? Oke. Ya. Satu lagi kita ambil. Banyak sekali ya dawai-dawai kehidupan kamu di bulan Februari ini. Jatuh bangun mungkin sudah pernah kamu rasakan. Nah, ini juga kehilangan, kamu juga pernah merasakan ya. Jadi untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita akan coba lihat dulu, spill dulu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Kuat sekali ya di sini elemen air. Gemini, Libra, Aquarius. Oh, jatuh. Ini juga Cancer, Pisces, Scorpio. Taurus, Virgo, Capri, dan ada Cancer. Cancer kuat sekali. Di sini energinya ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, kita lihat di bottom of the deck. Inilah sebuah cerita yang terjadi pada hidup kamu sebenarnya. Memang kamu itu pernah ya kehilangan seseorang, entah itu kehilangan pekerjaan, kehilangan apa yang kamu cintai, kamu sayang, ya ini dia. Tapi itu ya, itu semua membuat kamu jenuh, galau, ya, takut. Itu juga banyak sekali rasa yang kamu rasakan. Tetapi ada hal-hal yang tidak terduga. Semuanya berubah. Berubah ada judgment. Dan ini juga ada act of God. Kamu bisa melupakan semua ini. Melupakan kesedihan, melupakan kekacauan ini. Melupakan kegalauan ini. Ya mungkin ada juga beberapa dari kamu itu yang fokus kepada pekerjaan. Untuk bisa menghilangkan kegalauan kamu ya. Karena apa ya? Mungkin ada beberapa dari kamu itu kayak kehilangan cinta yang begitu sangat kamu kamu jaga baik-baik, tapi ya harus juga pergi begitu saja. Itu juga membuat kamu galau ya, tapi di sini kamu coba untuk berusaha ya memperbaiki semuanya ya. Ini ada Queen of Cup. Perasaan kamu akan mulai membaik karena tadi ada perubahan ya, aku lihat. Ada perubahan, kamu bisa move on. Nah, apa yang terjadi? Ada Queen of Cup. Perasaan kamu mulai membaik, kamu mulai percaya diri. Kamu mulai menunjukkan kalau kamu itu adalah orang yang pantas atau layak untuk bahagia juga. Ini ada Nine of Cup. Ya, muncul ya kebangkitan dalam diri kamu. Semangat kamu mulai bangkit. Gairah kamu mulai bangkit. Ya, walaupun terkadang ada juga rasa-rasa ketakutan kamu itu muncul. Rasa kegelisahan itu muncul ya. Karena kamu merasa belum bebas
dari masa lalu, mungkin ada juga beberapa dari kamu itu masih terhutang dengan hal-hal di masa lalu. Mungkin, masalah kamu itu belum selesai gitu loh, tapi ya kamu harus bisa tetap melangkah ke depan. Karena belum selesai itu nggak jadi kepikiran, kepikiran aja akan hal-hal yang yang akan membawa ke masa depan kamu. Jadi di sinilah kamu merasa, "Aku harus bangkit nih." Mungkin awalnya ini sendiri ya, tapi di sini ada Three of Cup, ada satu pertemuan nantinya yang akan bisa membuat kamu melupakan semuanya, ya. Mungkin aja di bulan Februari ini ada pertemuan yang awalnya biasa saja, awalnya itu ya kita saling menikmatilah kebersamaan ini. Intinya hanya sesaat kebahagiaan itu, saat bertemu mungkin ini dengan teman ataukah dengan siapa, kamu bahagia, happy-nya luar biasa. Tapi mungkin kamu dengan dia harus terpisah lagi. Ya, itu membuat mungkin ya beberapa dari, kamu itu merasa, eee, ya kecewa banget, udah ketemu nih dengan orang yang bisa membahagiakan kamu, tapi ujung-ujungnya harus terpisah lagi. Nah, namun pertemuan ini mungkin ada hikmahnya. Ini ada Seven of Pentacles, ada pertumbuhan. Pertumbuhan dari segi mungkin rasa yang dia miliki atau rasa yang kau miliki. Emang kayak ada kerinduan, ada kayak keinginan ya. Ini kalau dari kata cinta. Tapi kalau dari segi finansial, aku melihat ya, di sini kamu benar-benar melihat ada pertumbuhan yang signifikan dari masalah finansialnya kamu. Mungkin beberapa dari kamu yang kehilangan pekerjaan, beberapa dari kamu yang benar-benar pengen buka usaha gitu ya, atau berpindah kerja, di sini mungkin akan ada perubahan. Perubahan itu ya akan menemukan pekerjaan itu atau mungkin ada jalan untuk menemukan yang terbaik gitu ya, ini. Jadi akan ada pertumbuhan, oke? Dan aku juga melihat ya mungkin dengan pertemuan ini tadi semuanya mulai ada hal-hal yang berubah, karena mungkin seseorang ini apa ya, begitu kuat pengaruhnya ke dalam hidup kamu. Mungkin dia yang akan membantu kamu, dia mungkin yang akan mengarahkan kamu ya, tapi kamu dengan dia sempat terpisah juga. Nah namun ya, aku merasakan ada energi di mana dia akan datang kembali. Ada di Chariot. Di Chariot dia akan datang kembali. Emang awalnya sih sudah terpisah, ya. Awalnya memang dia sudah pergi. Karena sesuatu hal membuat dia harus pergi meninggalkan kamu, tapi pada akhirnya dia akan datang lagi. Ada di Chariot, karena dia tahu kamu adalah orang terbaik, gitu loh. Ya mungkin dia akhirnya memilih kamu sebagai pasangan hidupnya dia, jika dia masih single kan dan kamu juga masih single. Ya, ini aku rasakan di Chariot, dia akan datang lagi ke kamu. Sehingga semua ini, rasa yang kamu rasakan saat ini, itu akan hilang. Jadi di bulan Februari itu adalah puncaknya kamu untuk merasakan kebahagiaan dan merasakan kesuksesan, ya. Oke? Nah, Virgo, aku merasakan memang akan ya hidup kita itu tidak akan selamanya begitu. Pasti ada perubahan, tapi ingat, jika kita sendiri yang ingin merubahnya. Tapi kalau kita berharap orang lain merubah hidup kita, itu nggak akan bisa. Tolong dong, ubah hidup aku, ya nggak bisa. Hidup kita ya kita sendiri. Jadi sekarang kamu jangan fokus kepada masalah, sekarang saatnya kamu fokus kepada masa depan, kehidupan kamu ke depan, ya. Buatlah tujuan hidup kamu. Apa nih yang menjadi tujuan hidup kamu? Oh, aku pengennya begini. Oh, aku pengennya begitu nanti gitu. Arti kata kalau kita udah punya tujuan hidup, kita tahu dong harus mau ngapain. Nah, itu yang terpenting ya. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga kebahagiaan ini, semoga kesuksesan ini kamu akan mendapatkan pencapaian yang cukup luar biasa ya. Di bulan Februari ya adalah bulan di mana kamu akan mendapatkan keadilan ya. Ya duri-duri dulu yang menancap di diri kamu ya, di tubuh kamu, di pikiran kamu, di mana aja lah ya. Itu akan terlepaskan. Oke? Nah, jadi berbahagialah kamu. Oke Virgo, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga terinspirasi atau termotivasi ya, sehingga kamu lebih semangat lagi mendengar readingan ini. Sampai ketemu ya Virgo, dadah.